Oke, kali ini kita mau coba bedah bareng-bareng ya, gimana sih sebenarnya kondisi keuangan Adira Finance, salah satu pemain gede di industri pembiayaan. Kita bakal coba sulap laporan keuangan mereka yang isinya angka-angka rumit itu jadi sebuah cerita yang lebih gampang kita ngerti. Kalau lihat laporan keuangan tuh sering berasa kayak baca bahasa planet lain kan? Pusing! Nah, gimana kalau kita coba pakai kacamata yang beda? Anggap aja Adira ini bukan perusahaan raksasa, tapi sebuah toko. Nah, ini dia kuncinya. Kita bayangin Adira itu sebagai toko sewa beli super besar. Fokus utama mereka itu bukan jualan motor atau mobilnya, tapi jualan kemudahan buat nyicil barang-barang itu. Analogi simpel inilah yang bakal jadi pemandu kita buat ngebongkar isi laporan keuangan mereka. Yuk, kita mulai dari yang paling dasar. Apa sih sebenarnya barang paling berharga yang dipunya sama toko Adira ini? Jawabannya mungkin agak di luar dugaan loh. Kalau kita intip laporan keuangan Adira, ada satu pos yang angkanya paling gede, paling dominan. Namanya piutang pembiayaan konsumen. Nilainya itu, wow, lebih dari 27 triliun rupiah. Jauh banget di atas aset-aset lainnya. Jadi, apa sih piutang pembiayaan konsumen itu? Gampangnya gini, dalam analogi toko kita tadi, ini tuh total nilai dari semua buku catatan utang para pelanggan. Jadi ini bukan duit cash di brankas ya, tapi janji bayar dari ratusan ribu orang di seluruh Indonesia. Nah inilah mesin uang Adira yang sebenarnya. Coba deh lihat perbandingannya. Jomplang banget kan? Mereka punya janji bayar atau piutang senilai 27 triliun, tapi uang tunai alias kas yang mereka pegang itu kecil banget kalau dibandingin. Ini nunjukin satu hal penting, kekuatan Adira itu bukan di duit yang mereka punya sekarang, tapi di aliran duit yang bakal mereka terima di masa depan. Punya piutang sampai triliunan gitu emang kedengerannya keren banget. Tapi selalu ada tapinya kan? Ada risikonya. Yuk kita lihat gimana Adira siap-siap sama skenario terburuk, yaitu pas ada pelanggan yang nggak bisa bayar. Nah, ini pertanyaan krusial banget buat bisnis pembiayaan manapun. Namanya juga berurusan sama banyak orang, pasti dong ada satu dua yang mungkin kena masalah dan akhirnya macet bayar cicilan. Terus gimana perusahaan ngantisipasi hal ini? Jawabannya ada di angka ini. Hampir 1,4 triliun rupiah. Penting banget buat dicatat ya, ini bukan duit yang udah hilang. Ini tuh dana cadangan, duit yang sengaja disisihkan buat jaga-jaga kalau ada yang gagal bayar. Balik lagi ke analogi toko kita, ini tuh kayak uang cadangan manajer. Manajer toko yang pintar itu nggak mungkin foya-foya ngabisin semua untungnya. Dia pasti sisihin sebagian buat jaga-jaga, siapa tahu ada barang rusak atau hilang. Nah, di dunia keuangan, praktik semacam ini ada aturan mainnya. Namanya Standar Akuntansi PSAK 109. Ngitung cadangan ini juga nggak asal tebak loh, prosesnya kira-kira ada 3 langkah. Pertama, mereka ngumpulin dan analisis semua data cicilan pelanggan. Kedua, nah ini yang paling penting, mereka bikin semacam ramalan cuaca ekonomi ke depan. Terakhir, dari 2 data tadi barulah mereka bisa hitung, oke kita perlu nyadangin duit sekian. Oke, kita bahas lebih dalam yuk soal ramalan cuaca ekonomi tadi. Emangnya faktor dari luar apa sih yang paling ngaruh ke hitung-hitungan cadangan kerugiannya Adira? Nah, ini dia. Kutipan langsung dari laporan auditor yang negasin satu hal penting. Perhitungan ini tuh melibatkan prediksi masa depan. Jadi ini campuran antara data riwayat pembayaran sama, nah ini dia kata kuncinya. Pertimbangan subjektif dari manajemen soal gimana kondisi ekonomi nanti. Jadi, ramalan cuaca ekonomi ini ngelihat apa aja? Macam-macam. Tapi 2 yang paling utama itu tingkat pengangguran. Ya jelas dong kalau banyak yang nganggur, gimana mau bayar cicilan? Dan yang kedua itu proyeksi pertumbuhan ekonomi atau PDB yang nunjukin kesehatan ekonomi negara kita secara umum. Faktor lain kayak inflasi dan kepercayaan konsumen juga ikut jadi pertimbangan. Oke, kita udah lihat asetnya, udah lihat juga cara mereka ngelola risikonya. Sekarang bagian yang paling seru. Duitnya datang dari mana? Yuk kita ikutin alirannya. Dari semua cerita soal piutang dan cadangan resiko tadi, gimana caranya semua itu berubah jadi duit beneran buat perusahaan? Nah, sekarang kita pindah dari neraca ke laporan laba rugi buat cari tahu jawabannya. Ini dia mesin cetak uang utama mereka, pendapatan pembiayaan konsumen. Kelihatan kan angkanya tumbuh sehat, dari 7,1 triliun rupiah naik jadi lebih dari 7,5 triliun rupiah di tahun berikutnya. Ini bukti kalau model bisnis toko sewa beli mereka jalan terus dan makin besar.
Biar benar-benar kebayang di mana kekuatan utama Adira, lihat deh perbandingan ini. Pendapatan dari bisnis inti pembiayaan mereka itu 7,5 triliun. Sekarang bandingin sama pendapatan bunga biasa yang cuma sekitar 43 miliar. Jauh banget. Ini bukti kalau Adira itu bukan bank biasa. Mereka itu spesialis di pembiayaan. Inilah mesin utama mereka. Sip, kita udah bongkar asetnya, risikonya, sama sumber pendapatannya. Sekarang, pertanyaannya, jadi intinya apa nih buat kita sebagai seorang investor? Setelah kita ngobrolin semua ini, kesimpulan buat Anda sebagai calon investor itu apa? Yuk kita rangkum poin-poin paling pentingnya. Jadi intinya ada 3 hal. Pertama, kesehatan Adira itu ya dari bisnis inti sewa belinya. Kedua, sukses atau enggaknya mereka itu tergantung banget sama jago atau enggaknya mereka meramal cuaca ekonomi buat siap-siap sama resiko kredit macet. Dan yang ketiga, nasib mereka itu sangat terikat sama kesehatan ekonomi Indonesia secara keseluruhan. Nah, dengan pemahaman ini, pertanyaan besarnya bukan lagi gimana cara kerja Adira, tapi apakah Anda percaya sama prospek ekonomi Indonesia ke depan? Karena disitulah kunci masa depan Adira berada.